Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniadi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2019 10230311 Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu Muslim Pedia Store. Nama usaha ialah Muslim Pedia Store. Bidang usaha marketplace. Jenis produk ialah merupakan jenis jasa perantara jual beli bernuansa Islami. Perusahaan Jalan Diponegoro nomor 56 Sumenep dan nomor telepon 082 141 222 333. Identifikasi peluang bisnis ialah di zaman teknologi yang semakin pesat seperti saat ini, tentunya banyak orang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menunjang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya ialah dengan berbelanja secara online. Pada saat ini sangat marak penggunaan aplikasi berbelanja secara online karena mereka menganggap lebih praktis, lebih simpel, dan tidak perlu langsung pergi ke toko maupun pasar. Selain itu, sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa jual beli. Oleh karena itulah perlu adanya pembaruan dalam aplikasi tersebut dan aplikasi yang lebih spesifik. Aplikasi ini banyak menyediakan barang-barang bernuansa Islami karena bidang yang disudutkan adalah spesifik pada suasana Islami seperti pakaian, buku, alat untuk beribadah, makanan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, aplikasi ini juga terdapat fitur-fitur tambahan seperti kapan waktu sholat, arah kiblat, kumpulan doa-doa dan zikir, kalender hijriah, pembayaran zakat, hingga donasi. Muslimpedia merupakan aplikasi marketplace yang menjual barang-barang yang bernuansa Islami seperti pakaian, buku, alat beribadah, dan lain sebagainya. Dengan segmentasi pasar khusus umat muslim di semua umur. Aplikasi ini tidak hanya untuk jual beli saja, tetapi terdapat fitur-fitur tambahan untuk menunjang kehidupan beragama orang muslim seperti waktu sholat, arah kiblat, doa-doa, zikir, Al-Quran, dan lain sebagainya. Muslim Pedia Store tidak memproduksi barang sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak penyedia barang, di mana Muslim Pedia Store ini sebagai pihak ketiga yang mengantarai pembeli dan penjual. Beberapa fitur yang ditawarkan Muslim Pedia Store berbeda dari aplikasi serupa. Jika biasanya aplikasi lain memfokuskan pada satu hal, bisa e-commerce, bagian hadis, zakat, dan lain-lain, Muslim Pedia Store mencakup banyak aspek, sehingga dalam satu aplikasi ini bisa banyak terdapat hal yang bisa dibutuhkan dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Latar belakang bisnis. Landasan saya membuat produk aplikasi ini ialah untuk mempermudah seorang muslim dalam menunjang kebutuhan hidupnya, khususnya barang-barang Islami, karena penduduk di Indonesia merupakan didominasi oleh orang yang beragama Islam. Saya membuat aplikasi ini dengan fitur-fitur tambahan yang tidak banyak ada di aplikasi lain. Tujuan membuat bisnis plan ini ialah mendapat keuntungan dari jasa ini. Kedua, memudahkan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Tiga, memberikan inovasi-inovasi baru dalam pengalaman bertransaksi jual beli. Yang terakhir adalah mempunyai produk yang disukai semua kalangan, khususnya kalangan muslim. Potensi bisnis. Peluang bisnis ini cukup menjanjikan karena di zaman ini aplikasi untuk berbelanja online sangat banyak diminati oleh penduduk, terutama penduduk Indonesia yang bermayoritaskan beragama muslim. Selain itu juga terdapat fitur tambahan untuk menunjang aktivitas dan kebutuhan seorang muslim. Bab 2. Pembahasan analisis SWOT. Pertama, faktor eksternal, yaitu strength ataupun kekuatan.
Keunggulan dari produk ini, saya menawarkan suatu produk dengan kualitas barang terpercaya karena telah dilakukan quality control dan spesifik pada barang yang bernuansa Islami, sehingga jika ingin mencari barang-barang yang bernuansa Islami, fokus di nuansa Islami, bisa menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ialah inovasi. Saya menawarkan kreativitas baru dalam suatu aplikasi berbelanja online, yaitu dengan menambah fitur guna menunjang kehidupan seorang muslim. Kedua ialah weakness. Belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha dan yang masih sangat minim, dan merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi dengan belajar lebih banyak lagi mengenai bisnis. Produk yang tersedia juga terdapat pada aplikasi lain. Faktor eksternal, opportunities, peluang. Pada saat ini ramai penggunaan teknologi, salah satunya ialah dalam berbelanja. Dengan adanya aplikasi ini, seseorang dapat lebih mudah berbelanja barang-barang muslim, serta terdapat fitur-fitur tambahan lainnya dengan melakukan pemasaran melalui digital marketing. Penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk yang beragama muslim, sehingga lebih berpeluang dalam menggunakan aplikasi Muslim Media Store. Threat, ancaman. Muslim Media Store belum dikenal oleh masyarakat banyak ataupun masyarakat luas, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengenalkan aplikasi ini kepada publik. Strategi SWOT. Opportunity, banyaknya konsumen beragama muslim. B. Maraknya penggunaan teknologi. Strength, keunggulan produk, inovasi, aplikasi dengan kategori brand spesifik, melakukan program promosi jitu, meningkatkan kerjasama dengan pihak penyedia. Weakness, belum memiliki cukup pengalaman, produk tersedia di aplikasi kompetitor. Threat, tidak terlalu dikenal karena baru memulai. Tindakan alternatif yang bisa dilakukan adalah melakukan promosi kepada konsumen melalui digital marketing, karena yang sasarannya merupakan masyarakat digital dan penggunaan aplikasi melalui berbasis digital, sehingga kita harus menekankan dan memfokuskan marketing melalui digital. Selanjutnya ialah memberi diskon ongkir. Dengan adanya diskon ini pasti akan dapat menarik konsumen untuk berbelanja di aplikasi ini. C. Menawarkan fitur-fitur tambahan yang tidak ada di aplikasi kompetitor, serta mengembangkan website dari aplikasi ini. Ini ya, memperbaiki sistem manajemen. Dengan sistem manajemen yang baik, maka pastinya usaha kita bisa dapat lebih berjalan teratur dan berkembang lebih baik. Yang terakhir ialah menjaga kualitas produk. B. Perencanaan bisnis. Sasaran dan target pasar. Sasaran saya adalah segala masyarakat dari segala usia yang beragama muslim ataupun Islam. Untuk itu saya memilih promosi itu dimulai dari lingkungan tempat tinggal sekolah, universitas maupun tempat ibadah, karena ini dapat relate dengan kebutuhan sehari-hari. Untuk media promosi yang lain yang saya juga gunakan ialah digital marketing, seperti hanya Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah konsumen membeli dan memesan produk saya. 2. Pembiayaan. Biaya tetap. Hosting domain yaitu 1.500.000, dan desain website dan aplikasi 600.000. Cetakan proposal kerjasama dengan pihak-pihak tertentu 300.000. Bunga pinjaman 208.333 dengan total 2.608.333. Biaya variabel cost per produksi. Pulsa dan internet 500.000. Upgrade website 300.000. Upgrade aplikasi 500.000 dengan total 1.300.000. Total biaya variable cost ditambah fixed cost yaitu 2.608.333 ditambah 1.300.000
dengan hasilnya 3.908.333. Biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali penjualan adalah 2.683 bagi 25 sama dengan 104.33. Total biaya produksi yang dikeluarkan setiap penjualan adalah 104.333 tambah 1.300 sama dengan 1.404.333 dengan harga jual per unit Rp175.000. Modal awal itu total biaya tetap plus biaya variabel satu kali produksi yaitu Rp2.608.333 ditambah Rp1.300.000 dengan hasilnya Rp3.908.333. Analisis keuntungan. Pendapatan tiap unit yang terjual harga kali harga jual sama dengan 25 kali Rp175.000 yang menghasilkan Rp4.375.000. Keuntungan adalah pendapatan kurangi total modal. 4.375.000 dikurangi 3.908.000 menghasilkan 466.667. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam setiap 25 unit di Muslim Media Store adalah 466.667. Jika dibulatkan menjadi 30 hari ialah jumlah keuntungannya sebesar 14.10. Pengembalian modal. Total biaya produksi laba usaha total produksi bagi laba usaha 3.988.333 bagi 466.7 sama dengan 8,37. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 9 hari dengan dibulatkan jangka waktu 9 hari. Real business plan, rencana manajemen, strategi telah banyak jenis aplikasi berbelanja online saat seperti ini. Namun dari sekian banyak itu tidak terlalu spesifik dan kurang adanya fitur-fitur tambahan untuk menunjang kehidupan yang lebih islami. Itulah yang membuat saya lebih percaya diri untuk memasarkan produk saya ini. Dan untuk menyusun strategi tersebut terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama ialah pengembangan produk. Pengembangan produk dalam usaha ini ialah mengembangkan dalam upaya bekerja sama dengan pihak penyedia yang akan dijual. Karena Muslim Media Store ini bukanlah jenis usaha produksi melainkan jasa, mana Muslim Media Store menjadi pihak ketiga sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Setelah menerima barang, maka akan dilakukan kontrol kualitas sebelum dipasarkan ke khalayak ramai. Pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama ialah di media platform sosial media untuk menjangkau para pengguna teknologi. Kegiatan promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Saya melakukan promosi produk yang pada tahap awal melalui digital marketing seperti sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube dengan membuat iklan yang menarik. Strategi produksi. Pada Muslim Media Store ini merupakan sebuah e-commerce yang berfungsi sebagai penghubung bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Jadi, dapat dikatakan bahwa Muslim Media Store tidak melakukan aktivitas produksi dan fabrikasi. Proses kegiatan produksi sudah dilakukan oleh penjual. Kemudian penjual tersebut mengirimkan melewati aplikasi ini dan dipasarkan dengan menggunakan Muslim Media Store. Strategi penetapan harga. Harga merupakan suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level dari suatu produk juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu seharusnya bisa dilihat dari harganya. Berhubung produk kami adalah aplikasi belanja online, jadi harga produk yang dijual dalamnya bergantung pada harga toko yang menjual. Tentunya harga-harga yang diberikan sesuai dengan kualitas barangnya. Dan dalam menginstal aplikasi Muslim Store, pengguna hanya perlu mengunduhnya di Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Rencana pengembangan produksi.
Rencana-rencana pengembangan produksi saya antara lain ialah memperluas wawasan di bidang jasa perantara transaksi jual beli. Selanjutnya, menemukan dan menciptakan cara terbaru dalam menjadi perantara penjual dan pembeli, memperluas kerjasama dengan berbagai pihak penyedia barang, meningkatkan quality control pada barang dari pihak penyedia, melakukan packaging yang aman dan rapi sehingga barang bisa sampai dengan selamat dengan sampai tujuan. Yang terakhir ialah analisis risiko usaha serta antisipasinya, seperti tindakan alternatif untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul saat menjalani usaha ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan bisnis plan ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.